Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia paket RTF yang banyak ditanyain ya. Jadi banyak yang japri ke Pilot Nakal, ada nggak paket RTF di bawah 5 juta? Dan akhirnya ini paket RTF di bawah 5 juta. Dan teman-teman bisa lihat apa aja yang didapat ya. Yang didapat adalah pertama adalah remote. Ini jumper T-Lite versi 2 yang pasti internalnya ILRS ya. Jadi bukan JP4-in-1. Kalau yang pertama kali keluar itu JP4-in-1. Kalau yang sekarang dia ILRS. Ini pesanan Om Jo. Dan ini pertama udah siapin semua. Jadi kalau teman-teman beli T-Lite itu mesti beli baterai 18650. Ini Sony VTC ya. Sony VTC 6. Terus beli apa lagi ya? Udah ada sih. Dan bagusnya ini sudah dapat micro SD guys. Kalau yang awal-awal itu nggak dapat micro SD. Wah, cuman berapa nih? 512 MB. Jadi kalau teman-teman kasih micro SD terlalu besar ya sayang ya. Pakai micro SD yang kecil-kecil aja 2 GB, 4 GB gitu. Oke, kemudian si drone-nya pakai Mobula 6 ILRS. Jadi si Mobula 6 ini ada dua versi. Versi Dinamo 19.000 kV sama versi Dinamo 25.000 kV. Buat pemula, Pilot Nakal saranin pakai yang 19.000 kV. Dan ini sudah Pilot Nakal upgrade antenanya pakai ORT Micro V supaya pengiriman sinyal video analog yang diterima oleh FPV Google Analog itu hasilnya maksimal. Oke, jadi ini Mobula 6 micin unyu-unyu ya. Ini buat latihan dalam rumah, outdoor pun bisa. Dan Pilot Nakal selalu tes itu di pekarangan rumah. Jadi semi outdoor ya. Jadi ya tergantung pilotnya bisa atau enggak. Nah, nanti dari micin ini teman-teman bisa naik kelas perlahan, naik ke 2,5 in atau 3 in, kemudian naik ke 5 in. Oke. Yang pasti ini aman terbang dekat orang karena dia ada ducted ya. Asal jangan sampai masuk ke rambut guys. Kalau masuk ke rambut wah itu wassalam tuh. Oke. Ini Mobula 6 yang didapat di Mobula 6 itu dapat baterai 4 biji lah, Nakal ketinggalan. Charger. Ini antena bawaan ya. Antena dipol biasa. Terus yang didapat dari Mobula 6 itu baterai ada 4 ya. Di sini satu, itu satu. Ini udah dua udah dicas full. Terus ini dapat nih gorengan guys, keripik goreng, tempe goreng, kau goreng, pisang goreng. Jadi ada 4 propeller, satu obeng, satu pencungkil propeller dan ada baut kecil-kecil. Disimpan aja. Nah, ini 2 baterai sisanya. Ini dapat baterainya 300 mAh, 60C, lumayan ya. Cuman nggak bisa berharap terlalu lebih sama baterai ini karena ada umurnya dan baterai ini kurang bagus sih, tapi nggak masalah buat latihan, masih awal-awal nggak masalah. Nah, ini dia dapat chargernya seperti ini. Aduh. Ini sekali ngecas satu baterai ini dicolok ke ini ya, adaptor charger handphone kita ya. Nanti si konektornya ini dicolokin ke sini. Oke, simple kok. Oke, yang didapat itu di dalam kotak kecil ya, drone kecil FPV analog unyu-unyu ya. Dan ini semua satu paket harganya di bawah 5 juta lah. Oke, yang terakhir adalah gagelnya. Nah, ini dia IMAX Transporter. Dan waktu teman-teman lihat video ini mungkin di marketplace ini habis. Mobula 6 masih ada ya. Terus EV800DM habis. Jadi gagel FPV analog pun di marketplace, di toko lokal itu semuanya habis, termasuk DJI gagel yang digital. Dan sekarang harganya balik normal, sebenarnya di harga 8 juta ya, bukan di 7 juta lagi. Ini IMAX Transporter bisa rekam dan bisa jadi FPV monitor. Pertama udah review ini, jadi kalau teman-teman belum lihat nanti di akhir video teman-teman bisa klik linknya. Nah, jadi FPV monitor kan, dan bisa jadi gagel. Oke, ini dual antena, pakai antena standar. Terus di sini tempat micro SD ya. Ini sudah bakal kasih micro SD juga. Sini tombol buat nyalakan, ini auto scan, ini buat rekam, ini buat ganti channel, ganti band ya. Ini ada port micro USB buat ngecas baterai. Ini jack 3,5 mili sebenarnya buat audio ya, buat taruh earphone. Oke, kita langsung cobain si paket RTF ya di bawah 5 juta. Oke, ini udah dicas full. Yang pertama, langkah pertama, jadi banyak sih teman-teman yang pesan Pilot Nakal pas nyampe paketnya bilang, kok nggak connect gitu ya, karena prosedurnya salah. Jadi remote dulu wajib dinyalain. Welcome to HTX. Wis, logonya Pilot Nakal, kenang-kenangan. Engine off. Angle mode. Oke, jadi switch-nya Pilot Nakal sudah kasih sound. Jadi kalau dicetrekin, Engine on. nah ada suaranya engine on, artinya motor nyala. Engine off. Engine off artinya motor mati. Jadi switch yang ini
itu untuk matikan dan nyalakan motor. Yang ini Air mode. air mode, mode terbang. Yang tengah ya Angle mode. angle mode. Jadi buat Om Jo dan teman-teman yang masih baru banget, cobain di angle, jangan di Flip. salah, jangan di air mode ya. Kalau mau belajar air mode, belajar simulator. Flip. Nah, flip ini fungsinya apa? Fungsinya flip, jadi waktu kita terbang satu terbalik ya, itu kita bisa jadi kayak kura-kura, kita bisa bangun lagi, shoot, dan kita terbang lagi. Jadi waktu jatuh terbalik kita nggak perlu ngambil guys, cuman itu belajarnya susah. Yang penting terbang dulu ya. Yang di kanan cetrekannya kok nggak ada suaranya, berarti nggak difungsikan. Oke, jadi yang difungsikan hanya sebelah kiri aja. Dan ini pertama udah setting timer ya 255 buat reset timer. Pencet enter, enter lagi, dan kembali 3 menit. Oke, simpel banget ya. Oke, remote udah nyala. Sekarang si drone-nya. Oh, sebelum drone-nya gagelnya dulu guys. Cara nyalain gagel, pencet siji, loro, telu, 1, 2, 3. Wis, IMAX. Nah, ini pertama kali cocoknya dimajuin. Ya ini yang ditarik ya. Yang ditarik yang belakang guys. Pertama mau tarik yang depan, nanti monitornya lepas dah. Oke, ini satu. Pertama kali pakainya yang paling akhir di 3. Nah, pertama kali cocoknya gini ya. Nanti nggak tahu Om Jo gimana. Oke, pertama kali pakai bentar, jangan pakai gagel dulu. Drone-nya dinyalain. Pertama kali kasih tahu caranya auto scan. Kalau auto scan-nya ngaco, kita scan-nya secara manual. Ini kok dulalit aja ya. Sebentar, cabut dulu, kita colok. Telemetry lost. Oke, tititnya nggak kedengeran. Kalau tititnya nggak kedengeran tuh, wah bahaya itu. Oke, tampilannya seperti ini. Buset, ini pertama belum atur ternyata OSD-nya. Telemetry recovered. Nah, dia udah connect sama remote. Akhirnya si remote ngoceh tuh, bilang. Oke, ini sudah di R4. Dan untuk mulai rekamnya, nah nih, pencet R ya. Tik. Oke, di atas sini. Nah, itu ada merah bulat di tengah. Itu tandanya sudah mulai rekam. Cek. Oke, pertama pakai gagel. Kita cobain paket RTF. Wis, di bawah 5 juta nih. Oke, yuk sambil lihat stickcam ya. Teman-teman biasanya nanyain, gimana caranya terbang mode akro? Oke, pertama pakai gagel. Ini udah pas di nakal. Oke, air mode mulai arming, R4 langsung 100, siji, loro, telu. Maknyus. Nah, jadi ini pertama terbang di air mode pojok kanan bawah ya. Loh, Om kenapa kok pakai ILRS sekarang? ILRS itu jaraknya maksimal, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi terbang agak jauhan dikit ya, nggak mungkin air exhaust lah kalau si ILRS ya. Wih, yahut guys, set. Dan kalau teman-teman beli sendiri nih ya, nggak usah pesan ke pilot nakal, beli sendiri aja. Ya teman-teman harus bisa setting. Belum bisa setting, otomatis si Mobulan 6 ini nggak bakal bisa terbang. Dan nggak bakal bisa connect juga sama remote T-Lite. Tapi kalau teman-teman mau belajar, pertama udah buatin tutorialnya di Betaflight ya, termasuk cara binding ILRS dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau belajar pasti bisa ini beli sendiri, setting sendiri gitu. Wih, anginnya ngeri guys. Nih lihat kecil-kecil gini, sama angin pun nggak masalah ya. Ngeri, ini IMAX bagus juga ya. Jadi antena VTX di Mobulan 6 yang diganti ORT itu adalah antena pengirim sinyal video. Kita bilangnya antena VTX. Ya, VTX itu adalah video transmitter. Nah, untuk antena yang dengerin perintah remote itu antenanya berupa keramik ya. Kotak kecil ya. Dan itu range-nya udah bagus sih ILRS ini. Mobulan 6 ILRS. Wah, pertama belum atur OSD-nya nih. Nanti pertama sebelum packing ya, ini di simpelin lagi lah untuk OSD-nya, ini terlalu banyak ini ya. Jadi nah itu ada LQ 9 ya, titik 2, 10, 9 berapa itu sampai angka nolnya belakang hilang, harusnya 100 ya. Itu adalah kekuatan sinyal dari remote ke drone-nya. Oke, baterai 3,62 per selnya ya, ini memang satu sel sih. Dan teman-teman sama Om Jo juga harus perhatikan minimal voltase ya. Jadi minimal voltase itu sangat penting dan sangat wajib diperhatikan. Kalau itu sampai kelewat, otomatis baterainya sowak. Sowak itu apa? Drop ya. Jadi
baterainya umurnya nggak bisa panjang sih. Belum katanya baterainya jelek ya, sejelek-jeleknya sih masih kalau kita bisa ngerawat baterai ini masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ngeri guys, bening banget nih. Analog loh ini ya. 20 seconds. Oke, 20 second. Total settingnya 3 menit ya. Jadi satu baterai bisa terbang 3 menit. Dikali 4 12 menit, lumayan lah ya. 10, Dan sebaiknya terbang di 7, area berumput seperti lapangan ya. Karena kalau jatuh 3, 2, motornya nggak bakal kemasukan pasir. Kalau di tempat Protokol sini kan banyak pasir nih. Jadi bisa mungkin jangan sampai jatuh di pasir. Kalau macet dipaksa nanti bisa rusak semua. Rusaknya bisa ke FCIO atau nggak ke motor. Kayak gitu guys. Enak guys atau teman-teman ya? Sama aja lah. Atau mas bro atau om om pilot, om Jeff ya, yang Japri biasanya bilang gitu. Oke, ini udah berapa menit nih? 3 menit 24 detik ya, total landing. Nah ini cari landingnya susah nih, kalau bisa landing di meja lah. Karena kalau kok landingnya di rumput terus. Wih mantap. Oke, jadi ini adalah Mobil 6 ILRS. Bentar, kemarin waktu buat konten kameranya lupa dinaikin, jadi lihatnya di bawah terus. Oke, jadi ini adalah Mobil 6 ILRS ya, yang Protokol bilang. Nah ini antena keramik ya, ini telinganya FC, telinganya otaknya drone yang mendengar perintah si remote. Oke, cukup paham. Dan antena ORT Micro-V ini adalah pengirim sinyal video yang diterima oleh Google. Jadi ada dua frekuensi ya, frekuensi sinyal video dan frekuensi sinyal radio. Oke, ini antena keramik, itu sinyal radio. Jadi ini yang dibilang antena keramik. Makanya si kecil unyu-unyu ini bisa terbang jauh karena dengan receiver ILRS ya. Ini sudah internal, jadi sudah dari pabrikan sudah ada internal ILRS. Gitu loh guys, jangan bingung lagi. Oke, terbang lagi satu ya, kita lihat. Nah ini masih ngerekam nih. Wih, baterainya udah mau habis, gak bisa. Untuk selesai rekam pencet ini sekali. Oh tadi kalau dia ngerekam ini LED merahnya berkedip ya. Kalau udah nggak ngerekam udah ini nggak ada kedipnya gitu. Oke, ini dimatiin dulu, tapi Protokol cas dulu ya sebelum di packing. Nah ini cakep nih, tapi sayang stoknya nggak banyak ya. Protokol tadi cek itu ternyata sudah habis nih IMAX transporter. Jadi solusinya kalau nggak ada IMAX transporter, teman-teman kalau nggak ada EV800DM bisa pakai ini IMAX transporter. Bisa jadi FPV monitor, bisa jadi goggle. Nah cakep kan? Jadi ini bisa dibilang 2 in 1, bisa jadi goggle, bisa jadi monitor. Oke, IMAX transporter, jumper T-LED. Ini kondisi baru guys, Protokol belum kasih lihat ya. Semuanya baru, nggak ada yang bekas. Kalau bekas Protokol bilang. Oke, nah ini dapat stiker, dapat buku manual. Stikernya masih lama nih. Kayak yang lama masih dapat seperti ini. Terus dapat ini ya, modul B buat taruh di belakang remote. Nanti kalau misalnya mau pakai modul JP4-in-1 bisa nanti dipasang di belakang. Terus ada kabel juga tipe C ya. Jadi kalau mau pakai simulator pakai kabel yang ini. Terus nyolokinnya harus benar-benar sampai dalam. Ini jangan cuman gini aja, ditekan lagi. Karena tipe C itu kayak ada dua lock ya. Jadi masuk sedikit terus masukin lagi baru dia ngunci. Oke, ini masih connect sama si Mobil 6, jadi ada telemetri ya. Jadi connect atau nggak connect itu bisa dilihat dari sini. Oke, untuk reset ya, ini kan sudah engine off ya. Ini resetnya pencet enter sekali, reset flight enter, dan sudah kembali 3 menit. Gampang banget. Oke, dan baterainya dicabut. Ini lihat pabrikan sampai kehabisan heatsink kabel bakar warnanya biru. Harusnya spoilernya hitam. Jadinya kan ini ya belang-belang. Frame-nya hijau, ininya biru, kabelnya merah, aduh, antaranya putih, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga drone unyu-unyu ya, jadi ngemesin banget lah. Oke, cakep ini buat pemula. Dan teman-teman kalau misalnya mau order langsung japri ke Protokol, japri di WA. Oke, dan untuk pemesanan langsung transfer ke Protokol, langsung transfer tanpa marketplace. Oke, buat yang suka video ini teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih buat Om Jo dan terima kasih buat teman-teman yang sudah pernah order ke Protokol. Oke, Protokol pamit. Thank you, safe fly, and ciao.